Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kira-kira kalian tadi habis pelajaran apa nih? Tadi istirahat ya? Ya. Terus langsung ke sini. Kira-kira dikumpulin di sini, kalian udah tahu mau ngapain? Belum tahu. Nah, jadi kita dikumpulin di sini itu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok? Ayo. Ya. Konseling dalam kelompok. Yang membahas tentang masalah-masalah kehidupan secara kelompok. Benar. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Mbak Nabila, coba Mbak Nabila tahu nggak konseling kelompok nggak? Kemarin kan udah bimbingan kelompok ya, nah sekarang tuh konseling kelompok. Tahu nggak konseling kelompok itu apa? Oke, benar. Jadi dijelasin lagi ya, konseling kelompok itu kita dikumpulin dalam dinamika kelompok dan membahas masalah pribadi. Nanti kita menyampaikan nih satu persatu masalah pribadi yang kalian rasakan, yang kalian alami sekarang. Terus kita pilih salah satu masalah yang kira-kira butuh penanganan dan paling urgent oleh nanti kita bahas sama-sama dan kita bantu penyelesaian masalah. Paham? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Dika. Sebelum memulai bimbingan konseling pada ini angka baiknya dan doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Dika. Gimana kalian sudah siap semua untuk melaksanakan kegiatan ini? Siap. Sudah siap semua ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini selama berapa menit ya kira-kira? 45 menit. 45 menit ya. Sepakat semuanya ya. Oke. Nah, jadi nanti dimulai dari mana nih? Ladies first. Ayo bareng. Sweet. Ladies first. Cewek dulu gak apa-apa. Ya. Ya udah cowok dulu, malah ya cowok ya. Ya. Dari sini Mas Deka. Mas Deka diceritain kira-kira sekarang ada masalah apa? Jadi masalah. Maaf dulu Pak sebelumnya begini. Jadi kalian nggak usah ragu buat cerita karena di sini nanti Ibu harap kalian terbuka dan di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Kita kan dalam dinamika kelompok nih. Nah, kita nanti jangan saling menyebar ini ya, bocor aib ya. Maksudnya kayak kita udah cerita nanti disebar masalahnya. Jadi harus bersifat rahasia. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Gak ada yang ember kan? Ember nggak? Kita kan? Gimana? Kamu? Kalau nggak kita ikhram janji dulu deh. Satu. Ibu ini ya, nanti tiruin ibu ya ngomong apa ya gitu. Oke, udah siap? Siap. Saya berjanji. Saya berjanji. Pembahasan dalam masalah ini. Tidak akan. Saya bocorkan. Kepada siapapun. Yang ada di luar dalam. Kelompok ini. Terima kasih. Jadi kalian udah berjanji semuanya ya? Benar ya, oke. Jadi gak usah ragu buat menyampaikan masalah yang terjadi sekarang yang kalian rasakan. Gak apa-apa. Mungkin kalau ada yang merasa kayak punya masalah tentang belajar atau pencapaian karir, pengen menemukan arah karirnya atau masalah percintaan, gak apa-apa kok. Oke, dari
Serikat dulu gitu. ada Jalan apa sih? ada Ya, silakan. Lo tanya temennya. Ayo. Pakai oke. Pas kerja sering nembok. Pas belajar sering mengaku. Nah, karena belum bisa mengatur apa tahu waktu jam tidurnya itu. Jadi berarti ini yang manajemen waktunya kurang ya. Terus Mas Gozi pastilah semua orang ada masalah. Mungkin kalau masalah kegiatan organisasi itu mengadakan saling menghargai. Berarti kan ada manajemen waktu juga. Ya, Kalau ada organisasi tabrakan sama organisasi organisasi lain. Berarti itu banyak organisasi ya. iya kayak gitu. Ketabrak juga sama ini nggak? Kegiatan belajar nggak? Kalau itu pasti juga nanti ke orang Oke Mas, silakan. bisa memilih Tapi udah ada gambaran belum? belum Belum juga. Mas Fadil Masih sama dulu. masih Lupa. sering lupa. Contohnya apa? Ya kan dulu disuruh misal kalau kan 3 orang tua, terus orang tua ninggalin nanti akhirnya kemarin sering ada kemarin. Kayaknya inget deh, kayaknya dulu kamu Iya, Mas karena Fadil sama bu. masih sama. Ya. Iya tapi Lumayan dong ya. Bayarin salam nih. sama lupa juga. Sering lupa. Ya. Dan tadi saya lebih aku punya orang tua gitu. Karena kan ekspektasi orang tua saya kan besar. Terus saya tuh takut saya tuh kayak bisa sampai terus saya tuh takut saya tuh cuma nyanyiin diri cuma kasih ke saya. Jadi orang tua udah masuk ke proyek tapi ya saya tahu kan saya tuh nggak bisa maksimalin apa yang mereka kasih. Masih mbak masih ada begini apa? Masa depan jadi sama ya sama kayak mas. Tapi ada gambaran nggak kira-kira pengen nanti apa yang jadi ini? Cita-cita sih nggak ada. Tapi masih abu-abu juga. Maksudnya nggak gitu. Sama kayak oke, selanjutnya enggak. Tapi masalah pertemanan. Tapi kamu ini ya, apa di kelas dengan ada temennya nggak ini Mbak Revi? Ini Dan Kamu- kita yang waktu yang Mbak Revi juga kerja ya? Kemarin nggak masuk. Kecapean. Kalau boleh tahu kerja apa? Di ruangan aja. Berarti ini yang sekarang dirasain adalah masalah pertemanan semua. Nah, jadi sekarang udah ibu tampung semua masalahnya. Kira-kira nih masalah yang paling urgent menurut kalian mana nih? yang pasti harus saya Yang paling banyak masalah ini masa depan, masalah perencanaan karir atau kedepannya ya? Iya. Benar, yang itu aja. Kita bahas bareng-bareng. Ini Mbak Agil, Mbak Nabila sama tadi Mbak Samira ini juga sama ya, bilang sama kayak gitu ya. Takut kecewa orang tua, takut ekspektasinya orang tua gini, tapi aku gak bisa ngelakuin ini. Itu bahas masalah itu.
Nanti untuk masalah yang lain-lain berarti ngantri ya, Ya, Iya. nggak apa-apa. ya, wah. Oke, setuju. Jadi kita coba kita dengerin dulu dari salah satu nih, dari Mbak Safira dulu. Coba dijelasin Mbak, apa kira-kira masalahnya tuh detailnya kayak gimana? Kayak ceritain aja. Ya, dulu saya kan di Indonesia kan biasanya ikut les gitu atau kursus. Terus apa? Ya apa aja yang saya pengen. Cuma setiap saya ada ikut les itu nanti biasanya kayak sebulan itu tuh nanti saya udah bosan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti saya udah bosan saya pengen ganti lagi, terus pasti orang saya tuh juga ngikutin saya aja gitu. Saya tuh takutnya kayak semua yang kan udah kasih saya bayangkan, terus saya tuh kayak gak bisa maksimalin apa yang mereka kasih gitu loh. Jadi saya tuh kalau bisa sesuatu tuh gak bisa yang bener bisa banget, paling cuma maksimal doang gitu loh. Saya tuh takutnya tuh bukannya tuh gak bisa maksimal ya, gak bisa maksimal. Terus saya takutnya tuh semuanya tuh kayak cuma sia-sia doang gitu. Kamu kalau boleh tahu itu ini kamu ikut kursus itu apa aja? Saya ikut piano, berenang, terus saya ikut les vokal juga, terus saya ikut piano vokal. Berarti ini jiwa-jiwa seni ya? Terus musik, terus bahasa juga, bahasa Inggris. Iya. Sama Jerman. Nah, kira-kira ini udah berapa lama Mbak Safira mengikuti kursus itu? Bisa vokal? Saya udah ikut kan dari kecil. Dari kecil? Jadi sekarang bisa nggak, maksudnya kayak paling banyak tuh kemampuannya gimana? Kalau yang bermanfaat sih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paling suka di situ juga. Cuman Mbak Safira takut ini ya, kayak nggak maksimal. Teman-teman. Kira-kira dari masalah Mbak Safira, kalian ada gambaran nggak sih? Iya, ada gambaran ya. Coba Ibu pengen denger nih dari Mas Deka. Kok kaget? Kira-kira tanggapan Mas Deka tentang masalah Mbak Safira? Kok biasa-biasa aja? Kan Mbak Safira ini kan mengikuti kursus-kursus banyak nih, tapi Mbak Safira belum tahu potensinya tuh gimana. Terus takutnya Mbak Safira tuh nggak maksimal kalau kursus itu gitu loh. Jadi saya ini sebenarnya potensinya gimana sih? Menurut Mas Deka. Biasanya cowok itu paling ini loh, paling luas loh dalam ngasih saran atau apa ya kan? Kayak ada cewek yang aku bingung nih kayak gini. Coba sini saya kasih tahu. Puasa. Oh ini Mas Gosi, tanggapan Mas Gosi gimana tentang masalah Mbak Safira ini? Ada saran nggak kira-kira buat Mbak Safira? Sarannya ya mungkin kan banyak nih kursus yang diikuti, namun bisa diikuti di satu bidang yang memang paling tidak mungkin bakal menunjang jurusan karena kalau bisa mengikuti ya ini bukannya melarang, tapi maksudnya kalau mengikuti berbagai macam kursus itu nanti kiranya capek-capek, jadi nggak bisa fokus ke satu juga. Jadi kayak ini ya Mbak Safira itu emang belum menemukan potensinya di mana, masih ngambang, bingung gitu.
mungkin diterjun aja sih. yang paling disuka memang Mbak Safira. Ya, gimana ya? Kan itu saya kan itu tuh bukan karena keinginan banget, karena emang semua orang tua kalau misalnya diberhentiin tuh juga nggak bisa. Terus kayak ya disuruh ikut aja gitu lah, nggak bisa. Oke, Mas Wahyu pada saran nggak? Sebenarnya pengen nyoba kursus-kursus lain itu, tapi ya gitu. Ini malah nggak dibolehin orang tua ya. Mungkin sama ya. Saya juga susah apa cari potensi diri saya sendiri. Saya juga senang tapi susah. Tapi Mas Wahyu ini kira-kira udah ada ini belum? Kayak aku cocoknya di sini nih, di renang itu Masih ya, masih belum. masih Ini balikan dari Mbak Safira nih, ya. Jadi apa ya? Namanya salah sinawang nggak sih? Ya, yang ini kelebihan kursus, yang satu ini malah bingung mau kursus apa, nggak boleh, itu nggak boleh. kalau sekolah kuliahnya tuh maksudnya kayak terus bukan matematika Berarti lebih ke akademik ya. karena saya belum terlalu berminat. Yang dari ini sama Mbak Safira, kira-kira Mas Wahyu gimana tanggapannya? Saya sih ya sama seperti itu. Baik. Itu sejalan sebenarnya Tapi untuk ini waktunya Mbak Safira kan sekolah nih dari pagi sampai sore, terus lesnya berapa? Berarti full day semuanya ya. Terasa capek ya? Iya sih. Tapi kalau di jalannya tuh nggak terlalu capek banget sih. Soalnya kan ya daripada gabung di rumah mendingan capek. Mas Fatil ada saran nggak buat Mbak Safira? Dari cowok-cowok dulu ya, yang cewek nanti di ini ya. Ada saran juga. Ini masalahnya sama loh dari dulu. Ini harus dibahasnya nanti nih. Awalnya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya nggak bisa di sana. Sama kayak aku sih. Apa nervous nih kayaknya kalau suruh Mbak Safira nervous ini. Enggak. Enggak. Oke, berarti coba yang lain deh, Mbak Angin. Enggak ada, harusnya ada dong. Ada temennya ada salah. Mbak Revi coba. Itu dong. Semuanya wajib ya ini. Coba Mbak Revi, ada saran nggak buat Mbak Safira? Kalau Mbak Revi ini kan ini yang kerja ya. Jadi ini juga sebenarnya masalahnya juga sama dong kayak dari waktu juga ikut tahan terus bingung potensi bakat dan minatnya di mana ya kan. Nah Mbak Revi kan kerja terus bagi waktu juga buat sekolah dan lain-lain. Cuma 1 minggu.
pulang sekolah berarti. Coba sarannya buat Mbak Safira apa nih? Kan itu juga manajemen waktu juga kan? Jadi enak. Ya, oke, terima kasih Mbak Evi. Mbak Nabila coba apa Mbak Nabila saran buat Mbak Safira? Mbak Safira kan ini mengalami maksudnya bakat dan minatnya di mana, benar ya Mbak? Terus banyak mengikuti kursus, tapi sepertinya nggak maksimal gitu loh. Banyak kebanyakan. Apa? Oke, lagi ini ya. Diskusi. Lagi masalah-masalah Mbak Safira nih. Ya. Wah, keren. Oh. Gimana Mbak? Gimana Mbak Safira? Tadi temen-temen udah saran nih beberapa ya. Kira-kira Mbak Safira ada gambaran nggak? Saya ada sih beberapa kalau misalnya bagi prakteknya saya pasti bakal kayak Maksudnya saya bakal ikut ini aja. Karena emang bener-bener dari orang tua itu bener-bener nggak boleh gitu. ya kalau saya nggak yang satu ini nanti juga bisa Atau enggak jangan Mbak Safira ini ada rasa emang juga sayang kalau aku ninggalin satu sayang juga ya. Enggak. Kalau misalnya disuruh meninggalkan salah satu itu mau nggak? Mau. Kalau misalnya disuruh misalnya ada 3 nih, terus disuruh pilih salah satu mau. Dan udah ada yang bakal apa? Udah ada yang bakal ikutin. kalau yang itu Saya tahu. ya karena saya masih Oke, nih Mbak Safira ada tokoh idola nggak sih yang jadi panutan? saya nggak punya misalnya ada teman saya yang jadi prestasi saya itu biasanya nanti saya jadi kayak mikir saya jangan sampai ketinggalan sama dia Teman sekelas? Ya. Siapa nih teman sekelasnya nih? Ini yang belum ini satu Iya, apa sih? ini satu. Wah, gimana nih? Apa nih yang di sekarang menurut saya tuh ini kan berarti kan cerita dia juga aktif organisasi nah saya tuh juga kayak Wah, langsung meletoy. Fadil juga kan Iya. saya kan lihat tuh Fadil tuh kayak orangnya tuh santai banget gak pernah belajar gitu tapi dia tuh bisa pinter gitu saya juga kayak Wah, gimana nih Mas Fadil, Mas Gozi? Tips-tipsnya nih. Bisa. Katanya kan santai terus kayak orang belajar. Terus Ini orang belajar? Iya. Fadil suka Saya dia kayak gitu belajar tuh ya ngelihat tapi di rumah dikit. Jadi kalau baca buku tuh cuma kayak ya udah kita nggak diomongin terus kita terus ya lah dari ngaji cara dulu ya. Tapi katanya kamu kan lupa. Padahal itu Ya, ya, kan bisa. lagi kuat banget loh. SKS Rupanya dulu yang nggak penting ya yang nggak penting. Berarti pengembangannya itu ya. Kalian adalah yang sepele sering apa itu. Jadi Mbak Safira udah iya kamu sendiri. Kayaknya dalam bidang akademik. Kalau dalam bidang seni itu kan pasti ada dong yang dilakukan. Enggak ada pikiran itu.
peringkatnya peringkat pertama siapa? Masih dulu terus nanti ya terus Mira Iya. siapa? Iya. Lili ya kalau Excel itu peringkat berapa? Pertama sih Dika berapa peringkat? 36 dari 36. Kalau Dika tahu idolanya siapa Dika di kelas? Ini ya idola terus jadi Mira ini ya belum ada yang mau tinggalin yang mana posisinya ya tapi udah ada gambaran kira-kira yang mau ditemui yang mana Belum udah masih gitu. Jangan kenalan dengan kawan nanti tuh maksudnya itu fokus ke satu yang apa yang tertuju gitu loh. Terus terus tapi ternyata Safina ini enggak ya hidupnya enggak yang segini yang begini tapi gimana kan yang bikin ya nanti yang akan dilakukan Mbak Safira masih terus khusus sambil kalau ada itu Mbak Safira terus menemui bahkan ada kawan nanti sambil berjalan di waktu Mbak Safira yang potensi yang ada dalam diri Mbak Safira kita juga baru juga kan Mbak Safira baru masuk juga kan di kelas 11 kelas 12 mungkin lebih dari